Oke, kita bahas Soundwave. Ini agak susah gue nyebutnya. Soundwave. Ya gitu-gitulah. Salah satu karakter dari Transformers yang kayaknya paling banyak varian alternatif formnya dibanding yang lain. Jadi sebelum jadi Soundwave, dia tuh muncul sebagai mainan dari Takara. Sebelum Takara Tomy ya bahkan. Dengan nama Kasetomang. Yang rilis versi Italia juga di tahun 83-an. Yang merupakan bagian dari Micro Change. Dan kalau dilihat harganya sekarang, wah, ada yang jual sampai 6 juta di eBay. Yang padahal bukan versi original Jepunnya. Agak ngadi-ngadi. Tapi ya adanya begitu. Nah, barulah di tahun 84, Hasbro bikin nama baru dilengkapi dengan background story-nya yang muncul dari Planet X dan jadi kepercayaan Megatron apalah bla 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 sebagai Informant, ya kan? Dengan alt mode-nya atau transform-nya sebagai lampu jalan di episode 1 G1. Ya, agak aneh sih kenapa dia jadi lampu jalan ya, padahal dia kan aslinya boombox gitu. Anak-anak 2000-an kesini mungkin nggak relate dengan itu. Dan dia juga sempat jadi SUV di Transformers Animated 2007. Jadi pesawat di Transformers Cybertron, jadi mobil sport juga di versi IDW, dan jadi drone di Transformers Prime. Terus kemudian di tahun 2007 dan ROTF dia sempat jadi satelit, sampai jadi Mercy juga di Dark of the Moon yang sekaligus jadi akhir hidupnya di tangan Bumblebee. Nah, barulah habis itu dia nongol di film Bumblebee 2018 sebagai pemimpin Decepticon bareng sama si Shockwave. Karena si Megatron nggak nongol di situ kan, absen ya. Dan ya di seri tersebut juga dia cuma muncul di intro doang, dikit banget kayak si RC-nya kemarin. Cuman biarpun muncul dikit doang macam si RC, 3-Zero ini bikin di tahun 2020 dan bakal reissue juga di awal tahun 2025 dengan harga 250 USD atau 4 jutaan. Sekarang masih ada PO atau enggak, gue nggak tahu, kayaknya udah telat banget ya. Nah, untuk rilisan lama kayaknya dulu harganya sekitar 3,5 gitu, 2021 ya. Dan yang ready saat ini dijual di atas 4 jutaan semua. Dan ya, cukup langka juga. Dan ya, kemarin gue nemu yang second dan murah. Dan ini dia barangnya. Datang dengan kondisi tanpa box, no aksesoris, dan bahkan part yang nempel aja di badan tuh pada nggak lengkap, hilang gitu. Kita bahas. Dan ya sekali lagi gue ingetin ya bahwa kita masih ada giveaway sampai akhir November ini, dan buat kalian yang mau ikutan join langsung gabung ke video yang ini dan komen sesuai aturan yang berlaku di sana. Dan ya buruan ikutan karena ini tuh figur asli keren banget. Gue sampai detik ini gue masih bener-bener ngeliatin tuh figurnya dan ya luas banget asli. Gue masih belum bisa melepaskan pandangan lah, gitu-gitulah pokoknya. Jadi jangan sampai ketinggalan, langsung aja join di sana dan ya semoga beruntung. Jadi di depan gue ini Soundwave keluaran 2020 atau 2021 masuk Indonesia ya. Dan ya kondisinya bener-bener ancur-ancuran begini, menyedihkan banget. Jujur aja gue nggak ngerti ya kenapa figur yang seharusnya nangkring dengan damai di etalase bisa ngalamin hal-hal yang jauh banget dari kata damai gitu. Kita lihat di sini beberapa detail yang cukup mengerikan. Jadi kondisi aslinya dia begini, bahkan kepalanya nggak lengkap. Kemudian tangan patah, weapon hilang, dan bagian armor-armor di pinggang ini hilang kedua sisinya. Untuk bagian belakang juga hilang sebelah. Coba deh bayangin, kemungkinan apa yang paling masuk akal dialami sama si bapak satu ini? Sampai anaknya yang ada di dalam dada itu siapa namanya? Rampage, hilang entah kemana. Masa iya, figur segede ini dikasih anak-anak mainan sampai dibanting-banting atau jatuh gak jelas gitu? Oke lah, oke. Kalaupun lu kaya, jajanin anak figur semahal 3,5 juta, tapi ya balik lagi tuh bukan buat anak-anak yang kaitannya tuh ke masalah keamanan gitu. Ya ini sih sebenarnya nggak ada bedanya juga sama lu kasih anak batita main HP, hadiahin anak lulus SD motor, dan ngasih mobil buat hadiah lulus SMP. Meskipun lu mampu, tapi bukan berarti lu boleh gitu. Ada batasan-batasan kaidah-kaidah tertentu yang itu tuh bukan peruntukannya gitu. Balik lagi ke figurnya. Ini kepala udah di repair permanen ya, dan pakai clay gitu, dan dia tuh feeling gitu di dalamnya, ditaruh, bukan dicetak terus kemudian ditemplok, dilem, enggak, diisiin. Agak gimana gitu. Jadi gue udah nggak ada celah lagi gitu buat repairnya lagi. Itu nggak, udah mati mentok di situ. Paling nggak di kepala keseluruhan dan nggak bakal ada. Terus di bagian pundak ini parah juga, udah di repair, tapi repairnya beda sama aslinya. Asli. Jujur ya, gue tuh nggak ngerti sih konsepnya kayak gimana gitu. Kenapa dia tuh nggak ngikutin yang sebelahnya gitu, disamain aja, malah jadi, aduh. Dan ini dampaknya adalah tangannya jadi terlalu keluar gitu, dan butterfly joint-nya tuh mati. Ya gue belum tahu bongkarnya kayak gimana. Buat yang tahu coba tulis di komen caranya kayak mana ya buat bongkar bodinya ini, buat benerin si pundaknya. Lanjut di bagian pinggang, ini ada replacement-nya, tapi gue nggak mau pakai dan rencana mau gue bikin sendiri nanti.
Begitu juga di bagian bokong yang sebelah kanan ini, rencana mau gue bikin pakai plat atau apapun. Atau PVC paralon, ya bisa jadi. Dan ya secara konstruksi keseluruhan figur ini belum ada perubahan selain dari butterfly join-nya ya. Jadi buat gue pribadi masih oke lah kalau ditaruh doang. Agak risih sih sama bagian tangannya yang terlalu keluar itu. Makanya coba kasih tahu cara lepas bodinya di komentar. Di sini ada satu kayak proporsinya. Di sini tuh gue ngelihatnya agak sedikit kelebaran nggak sih di bagian sini badannya. Pundaknya terlalu lebar gitu. Itu terlepas dari masalah yang ada di situ ya. Tapi ini tuh gue ngelihatnya memang agak sedikit kelebaran. Kita bandingin sama yang punya movie-nya, fokus ke bagian pundaknya di situ, dan kita bandingin juga dengan yang ada di Takara Tomy. Yang kalau menurut gue secara proporsi mungkin Takara Tomy lebih pas gitu, lebih akurat di movie-nya ketimbang si punya Zero Soundwave ini. Secara keseluruhan untuk artikulasinya untung aja di sini tuh masih beres. Kita mulai dari kepalanya dulu. Kita bisa nengok-nengok dengan leluasa dan bisa dongak kayak gitu. Kemudian nunduknya dia bakal keganjel sama ini. Kemudian di bagian dada masih bisa dibuka kayak gitu dengan normal. Kemudian untuk pundaknya kita pakai yang kanan aja ya, karena yang kiri memang bermasalah. Pundaknya di sini ada bukaan juga buat nambah range ke sini. Dan untuk pundaknya di sini shoulder padnya bisa digoyang-goyang dan ini bisa diputer tentu aja. Ada butterfly join juga di sana. Terus kemudian bicepnya bisa diputer dan ini masih seret banget. Jadi kayak oke, mungkin ini nggak pernah diartikulasiin, nggak pernah dipose-pose, langsung banting aja. Kemudian untuk di bagian tangannya, sikunya maksudnya, di sini tuh nekuknya segini dalam. Ini armornya gede banget jadi mungkin ganjel kali ya. Dan di bagian pec sini ya normal ball joint dan nggak ada apa-apa lagi di sana. Kemudian untuk bagian torsonya di sini masih bisa miring-miring. Miringnya nggak begitu jauh ya gue rasa. Terus kemudian untuk ke belakangnya, gue berasa ini tuh nggak banyak, bahkan nggak ada gitu, nggak bisa ditarik gitu ya. Dan untuk kedepannya baru dia masuk segitu dalam dan ini bagian punggungnya yang bisa gue bilang mirip banget sama Optimus Prime ya. Untuk bagian pinggangnya di sini ada yang bisa digerakin di sini dan harusnya kan ada tutupnya lagi. Itu bisa digerakin juga karena di sini pakai ball joint juga. Kemudian untuk bagian bokongnya juga ya kayak gitu. Ini mirip punya Optimus sih sebenarnya. Lanjut di sini untuk kakinya kita bisa pakai yang ini aja. Bisa naik turunin di bagian paha sini. Ini buat nambahin range ke sini tentu aja. Jadi dia harus turun dulu. Dan lanjut di bagian pahanya, kalau ke depannya dia naik segini, cukup tinggi. Dan untuk ke belakangnya ini tinggi karena flap di bokongnya udah nggak ada ya. Mungkin kalau ada bakal kepentok atau kita coba yang sini. Ya, dan dia lepas. Kemudian untuk kakinya ini yang paling gue suka dari Soundwave kali ini adalah ketika dia ditarik tuh kayak macam Yolopak punya. Dia ada mekanisme naik turun di situ yang buat gue tuh tetap seksi aja gitu, fitur kayak gitu tuh. Dan ini karena betisnya gede banget, jadi ya dia mentok sampai segitu aja. Oke, dan untuk bawahnya biasa, normal. Jadi untuk artikulasi figur ini masih cukup aman dan masih boleh lah gitu ya untuk dipose-pose. Cuman ya tangan yang ini memang udah harus di-repair ulang karena gue nggak ngerti caranya dia nge-repair, kenapa dibikin acak-adut kayak gitu, ngerusak fitur-fitur yang seharusnya ada di sana. Dan ya, itu semua artikulasi yang ada di figur ini dan juga di versi reissue-nya yang bakal sama aja karena sama sekali nggak ada perubahan juga. Jadi secara value gue bisa bilang meskipun dengan kondisi seancur ini masih ada. Bahkan bisa jadi nambahin value bagi orang-orang tertentu ya. Karena kalau produk baru kan ya udah ya nggak ada bedanya sama yang lain gitu. Tapi kalau kondisinya udah kayak gini, dia punya pengalaman yang unik nih dan otentik yang cuma terjadi sama dia. Istilahnya kayak setiap kisah menyisakan luka. Gitu-gitu. Selalu ada cerita di balik sebuah luka. Halah. Dan balik lagi soal figur ini, sejatinya adalah produk yang dibuat untuk dipajang ya bos ya. Ditaruh. Jadi entah gimana pun ceritanya ini tuh nggak perlu dimainin gitu, bukan mainan gitu. Dan lu nggak perlu ngasih anak buat dimainin juga, bukan peruntukannya. Jadi ya itu aja bahasan kali ini soal Soundwave ini. Dan coba menurut lu nih, harga yang pantas buat produk dengan kondisi kayak gini tuh berapa? Coba tulis di komen. Dan ya itu aja bahasan kali ini dan